Kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang apa yang pernah saya lakukan, artinya apa yang pernah saya buat, atau saya akan menyampaikan penelitian saya yang terkait dengan recommender system. Eh, jadi apa yang pernah saya buat, sebenarnya banyak ya, ini cuma salah satu saja yang pernah saya buat, yaitu tentang, karena ini terkait dengan knowledge based recommender system. Jadi ini sebenarnya beberapa slide sudah saya sampaikan tentang knowledge based recommender system, cuma di bagian akhir itu adalah diseminasi hasil penelitian yang saya lakukan, karena ini terkait dengan knowledge based recommender system juga. Ini sudah saya sampaikan di yang awal-awal sampai dengan constraint based recommender system ya. Ini sudah saya sampaikan. Nah, di sini mulai dari apa yang pernah saya buat gitu ya, conversational recommender system. Jadi kalau recommender system itu sebenarnya pada umumnya adalah sifatnya itu one shot interaction. Ini saya sambil tulis di sini ya. Atau one shot recommendation kadang gitu juga, one shot recommendation. Ya, salah one ya, one shot recommendation. One shot recommendation itu ya Anda direkomendasikan sekali aja. Kalau yang model-model implisit ya, jadi Anda tidak perlu memasukkan kebutuhan secara eksplisit. Oh iya, sebentar. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Kita tadi belum screenshot ya, nanti aja di akhir ya. Screenshot kehadiran Anda. Ya, nanti ingatkan aja saya. Ya, kalau one shot recommendation, jadi itu hanya sekali saja rekomendasi itu dilakukan. Sebenarnya lebih tepatnya adalah one shot interaction gitu ya, atau one shot interaction. Itu ada yang kalau implisit ya, jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang bagaimana user itu memasukkan kebutuhan secara implisit. Jadi sebenarnya user tidak sadar dia sudah memasukkan kebutuhannya. Ini karena apa? Karena sistem itu sudah belajar dari behavior user terhadap sistem itu. Katakanlah kalau YouTube ya dari apa dia pernah nonton video-video tentang apa gitu, apa yang pernah di like, apa yang pernah di save gitu ya, dan sebagainya. Nah itu adalah secara implisit. User tidak perlu mengungkapkan kebutuhan secara eksplisit, jadi benar-benar secara implisit. Karena kalau secara implisit ya ini user langsung, tulisan saya kok jelek sekali ya. Bentar, kok jelek sekali. Gimana sih nulis bagus itu? User langsung mendapatkan rekomendasi. Ya. Jadi ini saat membuka aplikasi. Ya, saat user itu membuka aplikasi dia langsung dapat rekomendasi. Kalau yang model eksplisit artinya itu user secara eksplisit mengungkapkan kebutuhan dan itu diinputkan ke ke sistem. Itu user memasukkan kebutuhan ya secara eksplisit kan, sistem
merekomendasikan produk-produk. Nah, itu ya. Sebentar ya. Nah. Ya. Ini saya karena di rumah WFH. Tadi lupa mengingatkan istri saya. Oke, jadi user memasukkan kebutuhan, sistem merekomendasikan produk-produk. Nah, terus ada yang multiple recommendation. Kok susah ya nulis itu ya. Sekarang tuh udah biasa ngetik, jarang nulis langsung. Recommendation adalah atau interaction. Multiple shot recommendation interaction. Nah, inilah yang disebut sebagai conversational recommender system. Ya, conversational recommender system. Artinya ada interaksi, jadi interaksi antara user system itu secara iteratif. Jadi interaksi user dengan sistem berlangsung secara iteratif. Nah, ini ada dua macam skema navigasi. Jadi ya, di situ langsung. Nah, ada dua. Ini mau di screenshot dulu, silakan. Ada yang screenshot? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sip. Turun. Nah, ada sebenarnya dua macam, yaitu navigation by asking dan navigation by proposing. Ya, sebentar saya. Navigation by asking dan navigation by proposing. Navigation by asking itu gimana? Ada nggak definisi di sini? Oh, enggak, ya udah saya tuliskan. Navigation by asking dan navigation by proposing. Oh, berarti harus saya tambahkan lagi di sini ya. Tadi udah di screenshot padahal. Kirain ada di slide, jadi enggak perlu saya tuliskan di sini. Ya, dalam navigation by asking, sistem, jadi gini ya. Navigation by asking itu adalah tanya jawab antara user, bisa di-close ini. Jadi tanya jawab antara user itu secara iteratif. Iteratif itu maksudnya berulang ya. Kemudian sistem merekomendasikan produk. Jadi tanya jawab secara iteratif ya antara user dan sistem. Kemudian sistem merekomendasikan produk. Jadi tanya jawab antara user dan sistem bisa ya pokoknya melalui mekanisme percakapan. Baru kemudian nanti setelah dirasa cukup, sistem menilai sudah cukup untuk merekomendasikan produk, berarti dia akan merekomendasikan. Nah, kemudian ada navigation by proposing.
Jadi ini sistem memberikan rekomendasi produk secara itu gini aja, bukan sorry. Dan user dapat memberikan feedback. Feedback terhadap rekomendasi itu. Jika user belum bisa menerima rekomendasi, sistem ya bersambung ya. Silakan screenshot dulu, saya akan sambung ke coret-coret berikutnya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, ya, terima kasih. Jadi gini ya, mungkin sebelum saya hapus ini fiturnya itu nggak bisa terus ini disimpan terus yang berikutnya itu bisa, tapi yang berbayar ya. Kalau versi yang nggak berbayar ya sekali nulis hapus, sekali nulis hapus, ini. Kecuali kalau versi yang berbayar, nyari gratisan ini ya. Jadi untuk yang navigation by asking itu sistem dan user itu ada sesi tanya jawab dulu, kemudian nanti sistem memberikan rekomendasi produk, makanya istilahnya adalah navigation by asking. Jadi lewat asking questions gitu ya. Nah, ada navigation by proposing. Proposing itu berarti pada setiap iterasi itu sistem itu akan memberikan atau mempropose, karena proposing, nah, navigation by proposing. Bentar, ini sudah ada. Nah, ini ya, nanti Anda lihat di sini aja ya, NBA itu apa, NBP itu apa ya. Nah, NBP itu navigation by proposing. Proposing itu kan propose ya. Propose itu maksudnya kalau pengertian di rekomendasi sistem itu adalah merekomendasikan itu mempropose. Jadi sistem itu mempropose produk-produk ke user. Sifatnya itu adalah sebagai propose karena ada kemungkinan ditolak oleh user. Makanya disebut sebagai propose. Jadi navigation by proposing, jadi sistem akan mempropose atau merekomendasikan produk. Dari setiap iterasinya itu sistem merekomendasikan produk. Kemudian user diberikan kesempatan untuk memberikan feedback. Feedbacknya itu bisa dia menerima atau bisa tidak menerima atau menolak produk yang direkomendasikan. Kalau dia menolak, user menolak, maka sistem akan merekomendasikan ulang. Ya, saya pause di sini. Tadi ya lanjutannya ya. Lanjutan dari CRS. Sistem. Tulisan kok jelek sekali ya. Sistem akan merekomendasikan produk-produk yang lain ya, kalau user menolak yang lain. Nah, sistem akan merekomendasikan produk-produk yang lain ya kalau user itu menolak. Itu kalau yang navigation by proposing. Ya. Nah, terus ada yang ketiga. Kombinasi navigation by asking dan navigation by proposing. Nah, ini yang lebih advance. Jadi kalau yang di sini ini adalah menirukan interaksi
antara interaksi percakapannya percakapan antara calon pembeli dengan professional salesperson ya. Dengan seorang professional salesperson atau salesman. Ya, ini seperti halnya percakapan antara seorang calon pembeli dengan professional salesperson, atau bisa saja dengan bisa juga dengan domain expert ya. Bisa juga percakapan calon pembeli dengan seorang domain expert. Maksudnya gini, misal Anda mau membeli laptop, tapi Anda tidak mengetahui perkembangan dunia laptop yang sekarang seperti apa, gitu ya. Nah, Anda lakukan konsultasi kan dengan seorang expert yang di bidang laptop, ya, yang dia mengetahui tentang laptop. Saya punya kebutuhan gini, gitu ya. Mohon mungkin bisa merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, di sini ini ada peran NPA dan NPP. Ini bisa saling switch ya. Satu saat dia bisa NPA yang dipakai oleh sistem, bisa juga NPP yang dipakai oleh sistem, kan gitu ya pada dalam percakapan itu ya. Jadi misal gini, saya ingin laptop sesuai kebutuhan Anda segini ini. Nah, nanti yang domain expert itu akan merekomendasikan. Bisa saja seperti itu, atau bisa saja domain expert tersebut atau professional salesperson tersebut dia memberikan pertanyaan lagi juga bisa. Apakah Anda pengen ya laptop itu untuk ini juga, nah, misal seperti itu. Atau dia pengen menspesifikkan kebutuhan user, Anda apakah pengen laptop yang gini, nah lebih spesifik lagi. Nah, nanti user bisa menjawab kembali, ya. Nah, kemudian sistem gimana? Ya itu bisa memberikan pertanyaan lagi atau langsung merekomendasikan juga bisa, tergantung pertimbangan tertentu. Kan gitu kan? Nah, misal sistem itu merekomendasikan produk. Ya, setelah itu. Nah, itu tadi kan navigation by asking pas awal. Nah, kemudian sistem merekomendasikan produk. Dalam hal ini misal kalau dia mewakili seorang domain expert, ya domain expertnya itu merekomendasikan produk. Kan sistem sebagai seorang domain expert ya, gitu, atau professional salesperson. Maka nanti expert itu atau sistem itu memberikan merekomendasikan produk. Nah, pada saat merekomendasikan produk, itu mungkin saja kan calon pembeli itu tidak menyukai dari yang direkomendasikan. Nah, ini baru navigation by proposing yang berperan. Navigation by proposing. Oh, nggak ini ya, masih nggak suka ya. Oke, kalau gitu dia bisa merekomendasikan produk yang lain lagi. Atau bisa juga masih navigation by asking ya, propose tetapi diberikan feedback negatif. Seorang domain expert itu bisa memberikan pertanyaan lagi, apakah yang Anda maksud Anda pengen menggunakan laptop untuk ini, ya misalnya gitu ya. Oh iya, misal saya untuk ini dan itu juga, misal gitu. Nah, nanti bisa merekomendasikan lagi. User bisa memberikan atau calon pembeli bisa memberikan feedback kembali gitu ya. Mau menerima atau tidak. Itu kan pembicaraan kan gitu, switch antara navigation by asking atau navigation by proposing. Bisa tanya jawab kemudian merekomendasikan, bisa saja merekomendasikan kemudian diberikan feedback, baik itu positif atau negatif, kan gitu ya. Kalau positif sudah mau menerima ya selesai, terminate, interaksi terminate, selesai. Tapi kalau user atau calon pembeli belum menerima produk yang direkomendasikan, ya berarti ya interaksi masih berjalan kembali kan gitu. Bisa navigation by proposing, bisa merekomendasikan produk kembali yang lebih sesuai, mungkin saja lebih sesuai, atau bisa juga memberikan pertanyaan kembali. Yang jelas seperti halnya percakapan antara
seorang calon pembeli dengan seorang domain expert aja, gitu ya. Jadi ada switch antara navigation by asking dan navigation by proposing. Ya, itu ya. Itu yang dimaksud dengan conversational recommender system. Ini kenapa dilakukan? Ya, pertama memang nature dari seorang kalau user itu diminta untuk mengungkapkan kebutuhan secara eksplisit, itu nature-nya itu bisa saja user itu belum dapat mengungkapkan kebutuhan secara clear di awal interaksi. Itu kan, ada kemungkinan dia belum bisa mengungkapkan kebutuhan secara clear, secara jelas di awal interaksi, sehingga perlu adanya refinement kebutuhan pengguna atau kebutuhan user atau kebutuhan calon pembeli melalui sebuah mekanisme percakapan. Nah, ini alasan kenapa CRS itu ada. Nah, tadi ada navigation by asking, navigation by proposing, dan kombinasi ya, navigation by asking dan navigation by proposing. Nah, ini 3 macam ya, sebenarnya aslinya 2 macam aja tadinya, navigation by asking dan navigation by proposing. Cuman ini ada ya hybridnya ya, versi hybrid. Itu ada keuntungan versi hybrid ini dapat menirukan seperti percakapan antara calon pembeli dengan seorang domain expert. Oke, itu ya sebelum screenshot, siapa tahu nanti ada tambahan dari saya biar nggak berkali-kali screenshotnya. Saya kembali lagi ke sini ya, navigation by asking, navigation by proposing, kemudian ada kombinasi NPA dan NPP. Ya. Nah, ini juga sudah saya sampaikan di sini, pengguna juga mungkin belum puas dengan rekomendasi yang diberikan oleh sistem, makanya ada CRS. Pada recommendation yang konvensional itu kan dalam one shot recommendation itu kan ya sudah, mau nggak mau kan user memberikan diberikan rekomendasi, ya sudah nggak ada kesempatan untuk feedback kan gitu ya, untuk memberikan feedback. Nah, dalam CRS itu dapat memberikan feedback sehingga dapat direkomendasikan produk yang memang benar-benar akhirnya sesuai dengan kebutuhan user. Nah, ini publikasi saya sebenarnya bukan publikasi yang terakhir, cuman ini publikasi saya di jurnal yang cukup kredibel di Elsevier. Ya, Elsevier, biasanya kalau udah Elsevier itu lumayan kredibel, khususnya untuk jurnal ya. Karena ada publikasi dua macam, ada proceeding, ada jurnal. Ya, kalau jurnalnya ini termasuk yang yang cukup kredibel dan susah untuk goal gitu ya ke sini, untuk dapat benar-benar goal ke sini itu susah. Ya, ini competition model for generating interaction in conversational system based on product functional requirement. Paper saya yang terkait dengan penelitian ini itu banyak. Silakan Anda bisa lihat di Google Scholar saya. Itu banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait dengan conversational recommender system. Ya, sehabis ini pun saya juga masih banyak juga paper-paper yang sebelum ini juga banyak, setelah ini juga masih ada beberapa yang masih terkait dengan conversational recommender system. Ya, ini paper saya Anda bisa buka di sini ya. Anda cari aja, ini salah ketik ini, conversational ya. Anda bisa cari di Google Scholar ya. Tapi bayar, tapi kalau misalnya Anda perlu ya silakan hubungi saya punya file PDF-nya. Kalau Anda akses sekarang ya mau mendapatkan full papernya itu membayar. Ini prosesnya lama, dari 2018 saya submit Oktober, accepted itu 2020, 2 tahun, online itu 2020, ini belum publikasi loh. Publish itu di akhir Maret atau awal April, ini yang saya screenshot ini waktu belum publish, tapi di April 2020-an ya, mungkin itu baru mulai publish. Ini yang screenshotnya ini waktu itu saya screenshot masih belum publish. Jadi perjuangannya 2 tahun ini. Ini kalau Anda untuk TA ya kelamaan, keburu Anda sudah lulus S2 gitu ya. Kalau Anda sekarang S1, ini cukup karena memang untuk kesini ini termasuk jurnal yang kredibel, yang susah untuk tembus, jadi
perlu perjuangan sampai 2 tahun gitu ya, untuk sampai publikasi. Dan revisinya juga sampai berulang kali dan cukup panjang perjuangannya. Kemudian, nah, Anda bisa, kalau Anda tertarik untuk meneliti di Conversational Recommendation System, Anda bisa baca papernya ini ya dari Dietmar Janah. Dietmar Janah itu yang dia tokoh yang cukup terkenal di dunia recommender system, ini Dietmar Janah. Bahkan buku yang kita pakai, textbooknya juga karangan dari Dietmar Janah, gitu ya. Ini sudah membuat survei on conversational recommender system. Anda bisa baca di situ ya, macam-macam conversational recommender itu apa saja, dasarnya apa saja. Jangan malas-malas untuk membaca kalau misalnya Anda mau meneliti sesuatu ya. Harus baca ya apa yang orang lain lakukan dulu, ya. Ya, survei on conversational recommender. Paling bagus itu kalau Anda menemukan paper yang judulnya survei on, gitu ya. Itu enak. Karena ini biasanya yang membuat adalah seorang yang memang sudah pakar di bidangnya, benar-benar pakar yang membuat survei on, dan dia sudah membaca ratusan paper dan dia sudah merangkum paper-paper yang sudah dilakukan, paper-paper yang ada itu seperti apa, sudah dirangkum, sudah dikategorikan, dan juga dia sudah dapat menyimpulkan tantangan-tantangan apa ke depan yang masih perlu dikembangkan dalam bidang yang sedang dia tulis itu. Kalau dia tentang conversational recommendation system, ya berarti apa yang masih banyak perlu dikembangkan lagi di conversational recommendation system. Nah, ini silakan nanti bisa Anda baca. Dan yang istimewa ini adalah paper saya, itu termasuk yang dirujuk oleh beliau. Ini suatu kebanggaan tersendiri kalau bagi saya. Karena Dietmar Janah itu termasuk tokoh di bidang rekomendasi system. Dia membaca paper saya, gitu ya. Tapi bukan paper yang tadi ya, ini paper yang beda. Framework of Conversational Wisdom based on User Functional Requirement. Ini tahun 2014 dan ini dibahas juga oleh beliau di papernya. Di sini ya, di subbab tentang user modeling di sini dia. Ini kan nomor 152 ya, 152. Jadi ini paper saya nih. Additional knowledge has to be included in the system to match this requirement with the recommendation. Furthermore, in case it refer to functional requirement. Nah ini functional requirement has to be included in the system to match this requirement with recommendable item. Nah ini jadi ini yang kemarin termasuk yang ya saya sendiri juga termasuk bangga itu sampai di refer gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Silakan kalau misal mau Anda baca di situ, dan penelitian saya sudah banyak sebenarnya, paper-paper juga sudah banyak di bidang conversational recommendation system. Ini saya sudah sebutkan salah 2 diantaranya ya, yang ini paper saya satu, ada yang ini tahun 2020. Kemudian kalau saya ambil apa tuh namanya, salah satu bagian ya, ada salah satu peak yang menurut saya sangat menarik di papernya Dietmar Janah tersebut adalah bahwa dalam arsitektur dari conversational recommendation system itu adalah di sini ada pemrosesan input, output generation, ada dialog management system. Ini sebenarnya kalau saya lihatin mirip-mirip yang di paper saya ya ini, yang ditulis oleh Dietmar Janah. Tapi ya semoga memang karena semoga bermanfaat ini ya. Ini user modeling system. Ini dia apa tuh namanya, membentuk user model. Anda tahu ya user model. Jadi bagaimana sistem itu belajar tentang user, itu disebut di dalam user model. Ini ada yang dinamakan komponen user modeling system. Ini di sistem saya juga ada. Kemudian ada dialog management system, ini yang nanti berhubungan dengan user. Kemudian recommendation and reasoning engine, ini yang untuk merekomendasikan produk, gitu ya. Dan ini didasarkan pada domain and background knowledge. Baik itu dialog, user modeling, dan recommendation and reasoning engine itu didasarkan pada domain and background knowledge. Ini mirip sekali dengan arsitektur yang saya buat yang di paper saya ini. Oke, itu ya. Jadi ini modul-modulnya. 3 modul ini yang penting
di dalam kalau Anda membangun conversational recommendation, dialog management system, user modeling, dan recommendation and reasoning engine. Kenapa disebut sebagai reasoning engine? Karena ini adalah knowledge, ya. Karena kita berdasarkan knowledge itu butuh sebuah reasoning. Kalau yang saya bangun itu istilahnya semantic reasoning. Ya, nanti semantic reasoning itu seperti apa? Oke, nanti kita lihat. Ya, domain and background knowledge ini semua berdasarkan pada ini. Jadi ini nyawanya ada di sini ya. Kalau yang saya ini dalam bentuk ontologi kalau yang saya. Ya. Kemudian macam-macam input. Macam-macam input itu apa? Di dalam CRS itu bisa berbasis pada natural language, bahasa alami. Bahasa alami itu ya bahasa-bahasa Anda kalau percakapan sehari-hari ya. Nah, ini bisa melalui media tulisan atau suara, voice. Ini yang sekarang dikembangkan di TA anak-anak saya untuk yang saat ini itu buat chatbot. Ya, ini chatbot, ini yang menggunakan natural language, ini jadi tertulis itu ya, written. Nah, chatbot itu sebenarnya nanti bisa juga diarahkan untuk spoken ya. Sebenarnya ini juga tinggal memanfaatkan speech to text dan sebaliknya, text to speech gitu ya. Itu sudah ada toolnya sebenarnya. Yang penting Anda bisa membangun ininya sebenarnya, yang basis written-nya ini. Tinggal nanti speech diterjemahkan ke teks, nah nanti teks masuk ke pemrosesan. Nah, nanti kalau misal sistemnya dibuat bisa ngomong ya nanti tinggal text to speech kembali lagi kan gitu. Ya, spoken. Nah, oke ya. Terus ada juga yang form and structure layout. Ini yang saya kembangkan di paper saya selama ini ya. Penelitian saya sekarang ini adalah sebenarnya yang di sini. Yang di forms and structure layout. Jadi user tidak menuliskan mengetik sendiri, tetapi sistem itu akan memberikan opsi-opsi forms gitu ya. Option-option yang nanti user dapat memilih option-option yang diberikan oleh sistem. Atau bisa juga yang lain ya, application specific input and output, bisa saja interactive maps ya. Bisa juga termasuk gesture, ya ini tergantung, ini sudah spesifik ya. Misal gesture-gesture tertentu itu nanti bisa sebagai bahan masukan atau mungkin maps ya bisa dan sebagainya. Ini kalau ini sudah spesifik ya, tergantung pada domain atau tujuan dari recommendation system itu ya. Tetapi yang umum itu dua ini, natural language dan form and structure layout. Oke, itu. Kemudian apa yang pernah saya lakukan? Nah, ini karena diseminasi hasil penelitian, biar Anda ngerti, nggak usah ngerti banget sampai dalamnya ya, tapi yang penting secara ide aja. Ya, bagaimana nanti kalau Anda makan penelitian ya, ini kan saya berbagi aja sharing. Yang saya lakukan adalah kalau lihat dari judul ini ya, nah ini ya, conversational wisdom based on user functional requirement. Nah, apa itu user functional requirement? Di sini juga gitu. General interaction in conversational based on product functional requirement. Jadi functional requirement itu adalah bahwa gini, tidak semua calon pembeli atau user itu familiar dengan fitur teknis dari produk, khususnya untuk produk-produk yang memang punya fitur banyak dan dia sifatnya multifunction, seperti notebook, server, kamera, smartphone, mobil, dan sebagainya. Nggak semua orang itu tahu spesifikasi teknisnya, tapi orang tahu mau digunakan untuk apa, kan gitu ya. Mau digunakan untuk apa itu user tahu biasanya. Tapi walaupun tahu juga tetap perlu ada refinement ya. Nanti sistem juga akan membantu user dalam merefine kebutuhan dari user melalui mekanisme percakapan. Nah, oleh karena itu nanti cara yang lebih natural untuk mengidentifikasi kebutuhan customer itu adalah dengan cara memberikan pertanyaan ya, kegunaan apa saja yang diinginkan. Dia mau digunakan untuk apa sih produk tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai kebutuhan fungsional produk atau product functional requirement. Laptop mau dipakai buat apa sih? Oh, saya biasanya untuk kerja dengan Office, saya nggak perlu untuk main game.
gitu misalnya. Tapi saya sering melakukan misal Zoom misal seperti itu, atau online meeting misal gitu. Oh, saya karena pekerja lapangan jadi saya suka yang ringan misal gitu. Nah, itu kan macam-macam gitu kebutuhannya. Oh, saya perlu yang layar lebar karena saya digunakan untuk multitasking misal gitu. Oh, saya nggak perlu yang layar lebar tapi saya ingin yang compact. Nah, seperti itu kan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan gitu ya. Nah, ini tinggal kebutuhannya untuk apa. Itu contoh untuk yang laptop ya. Bisa juga untuk mobil ya banyak ya. Itu kan produk yang cukup cepat pertumbuhannya, tapi user mungkin aja nggak bisa mengikuti perkembangannya kan ini. Dan fitur-fiturnya karena memang banyak fitur, jadi nggak selalu setiap orang itu familiar. Nah, di saya itu mempropos ini skema yang perpaduan antara navigation basking dan navigation by proposing. Jadi seperti halnya nanti menirukan percakapan antara user dengan seorang domain expert. Jadi misal gini, pengguna membutuhkan sebuah smartphone untuk fotografi. Kalau saya kemarin menggunakan domain smartphone ya untuk penelitian saya, walaupun sebenarnya untuk anak-anak TA saya sudah membuat programnya. Nanti anak-anak TA bimbingan saya kemarin sudah mencoba convert untuk kebutuhan pariwisata, untuk kebutuhan laptop, untuk domain laptop, ada yang sudah menggunakan domain mobil, itu juga bisa. Nggak perlu banyak coding ternyata, karena saya sudah membuat frameworknya, tinggal mengubah domainnya saja. Nah ini ya, smartphone untuk fotografi tetapi tidak dipakai untuk game dan masih nyaman untuk kerja di lapangan. Nah ini contoh pernyataan kebutuhan kompon functional requirement ya. Kompon itu gabungan beberapa kebutuhan kebutuhan fungsional. Nah nanti produknya apa? Nanti percakapan lagi, bisa percakapan, bisa langsung dirumuskan, bisa juga masih ada percakapan lagi. Nah, seperti apa sih? Mungkin saya pernah menunjukkan ke Anda ya. Ini semoga ini ya, nggak lagi down ininya, servernya. Nah ini, saya kasih nama aplikasinya si Kokom. Ini kelihatan ya? Slide saya kelihatan kan ya? Ya, ini si Kokom. Kelihatan, Pak. Oke, makasih. Nah ini alamannya tanya si Kokom, tanya si Kokom biar gampang diingat, tanyasiko.com, tanya si Kokom, namanya si Kokom. Oke, ini hanya untuk kemarin untuk pengujian aja sih, mau diisi ini juga nggak apa-apa asalnya. Ya, karena ini untuk penelitian, jadi ini masih produk-produk lama ya. Jadi dulu masih ada merek apa BlackBerry masih ada. Saya ngoding ini tahun 2015, BlackBerry masih berkibar. Anda mungkin mengalami dulu ya. Microsoft ini masih ada, Nokia juga ada waktu itu, merek pada saat itu. Mungkin Anda ngalami, ingat ya, dulu ada BlackBerry. LG juga bentar lagi sudah nggak membuat handphone. Sony juga sudah nyerah kayaknya, nggak memproduksi handphone lagi. Ini dulu ya. Oke. Misal saya nggak peduli mereknya mau apa, sistem operasinya mau apapun. Dulu ada Windows Phone sama BlackBerry ya. Sekarang ini sudah mati gitu ya, nyerah. Tinggal Android sama iOS. Nggak tahu ini apakah salah satu dari ini akan mati atau nanti bisa nambah ada lagi yang lain yang bisa bersaing, kurang tahu, nanti kita lihat aja. Nah, tapi poinnya bukan di sini. Nah, poinnya adalah di sini. Ini adalah kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional itu seperti ini, saya pilih ini kebutuhan kamu, apakah untuk bermain game dan sebagainya. Mungkin diperlukan, mungkin saya nggak perlu dengan dokumen, karena mungkin diperlukan, kalau diperlukan ya bonus, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Bisa saja Anda pilih yang di sini yang misalnya tidak diperlukan, nah gitu ya. Nah, ini rekomendasi. Nah, kalau masih terlalu banyak produk yang match gitu ya, karena ini berarti kebutuhannya masih kurang spesifik, dia akan memberikan pertanyaan kembali yang lebih spesifik gitu ya. Ini saya asal aja ya. Kemudian, nah ini dia bisa merekomendasikan sistemnya. Nah di sini adalah
fasilitas penjelasan. Jadi, kenapa fasilitas penjelasan itu biasanya perlu dalam sebuah rekomendasi sistem, karena ini digunakan untuk, meningkatkan trust bagi user terhadap produk yang direkomendasikan. Ya, artinya produk satu ini, yang pertama ini mengapa direkomendasikan, karena sesuai dengan kebutuhan apa yang sudah dimasukkan tadi. Dari yang sudah dimasukkan tadi sesuai dengan kebutuhan yang mana gitu ya. Mungkin tiap produk bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang mana gitu ya. Nah, gitu ya. Ini kalau tapi ini masih tetap konteksnya adalah functional requirement, bukan spesifik fitur teknisnya ya. Kalau mau fitur teknis ya di sini. Ini saya ambil dari GSM Arena. Tapi kalau orangnya nggak begitu pengen pusing dengan fitur teknis ya ini nggak perlu ditampilkan, gitu ya. Nah, kalau user misal belum mau menerima satu produk pun yang direkomendasikan, dia bisa klik selanjutnya. Nanti sistem bisa memberikan pertanyaan yang lain lagi. Ini pertanyaan bukan random ya. Ini berdasarkan pada knowledge, pengetahuan, dan user model. Ya, user model. Ini saya ini aja, asal. Nah, nanti dia merekomendasikan kembali. Kalau misal dari yang sudah direkomendasikan ini, dia ragu-ragu antara beberapa produk, dia bisa boleh mencentang gini. Misal 3 produk. Ini fasilitas penjelasannya. Nah, nanti dari 3 produk ini, nanti sistem akan memberikan bantuan bagi user untuk membandingkan ketiga produk ini bisa berdasarkan kebutuhan fungsional atau fitur teknis tergantung pada kondisinya seperti apa. Nah, dari sini ini kelihatan bahwa Apple iPad Air Wi-Fi 64 GB ini tergantung pada kebutuhan user loh ya. Dari user masukan itu kelihatan ini superior dibandingkan 2 produk yang lain. Jadi nanti di sini itu adalah coupling apa yang bisa dilakukan oleh HTC One Max ya, tapi yang tidak ada dengan yang 2 ada di sini. Apa yang bisa dilakukan oleh Lenovo tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada. Apa yang bisa dilakukan oleh Apple iPad tapi di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Nah, ini kelihatan bahwa ini superior dibandingkan 2 yang lain. Tergantung pada kebutuhan user tadi ya, maksudnya ya. Baru kemudian pilih produk ini. Ya, ini contoh aplikasinya ya. Ya. Nah, knowledge-nya saya gunakan apa? Saya gunakan ontologi, apa yang disebut sebagai ontologi. Ya, ontologi. Ontologi itu adalah, apa itu ontologi? Ontologi itu salah satu ini ya untuk representasi pengetahuan, di mana di sini tuh ada yang disebut sebagai konsep-konsep ya. Ini entity konsep nih, konsep-konsepnya. Ini konsep bisa kotak, bisa bulat. Ini konsep-konsepnya dan ada relasi antar konsep itu. Misal gini, Budi ya, Budi adiknya ini tulisan saya jelek banget. Atau bapaknya lah, ayahnya misalnya ayahnya Iwan, misalnya gitu ya. Iwan adiknya Wati, misalnya gitu. Wati itu misal sepupu atau mungkin Wati itu misal teman dari misal Tony, misalnya gitu. Ya gitu dan sebagainya ya. Nah, ini adalah relasi antar konsep. Ini konsep-konsepnya. Ini cara gampangnya seperti itu ya. Nah, misal gini, Budi ayahnya Iwan, terus misal ada lagi, misal siapa namanya ya, kok susah sih, Sri aja, misal namanya Sri, itu
Ini adiknya Budi. Nah, dari sini kita tahu bahwa Iwan itu adalah keponakannya Sri, ya kan? Walaupun tidak ada sebuah relasi yang langsung menghubungkan antara Iwan dan Sri. Gitu ya. Kita tahu bahwa Iwan itu adalah sepupunya Sri. Nah, ini yang disebut sebagai semantic reasoning. Nah, gitu. Jadi saya menggunakan semantic reasoning ini yang di dalam tulisan. Nah, strukturnya seperti ini. Ada hierarki kebutuhan fungsional, hierarki produk, hierarki specification gitu ya. Nanti masing-masing itu ada yang disebut ini kelas ya. Jadi ini hierarki fungsional kan kebutuhan fungsional ya. Ini kelas-kelas. Nah, yang di sini adalah individu. Ini adalah entitas yang paling spesifik atau konsep yang paling spesifik dalam kelas functional requirement. Kalau produk ini yang paling spesifik. Nah, nanti paling spesifiknya adalah produk smartphone kalau di saya. Karena hierarki produk kan nanti kan kalau smartphone itu kan ada hierarkinya ya. Mungkin low end, high end, flagship misal gitu ya. Ada yang tablet, ada yang smartphone. Nah, itu kan termasuk dalam hierarkinya ya. Spesifikasi juga gitu ya. Ini bisa ada RAM itu nanti di sini ada high RAM, middle RAM, low RAM misal seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini contoh hierarki functional requirement. Misal koleksi foto dan video, ini bisa nanti subkelasnya adalah fotografi. Fotografi bisa maksudnya apa? Mengabadikan momen sehari-hari atau mungkin kualitas profesional. Nah, ini kebutuhan fungsional. Bermain game mau HD atau non HD. Kalau dulu ini ada bedanya tahun 2015 ya. Kalau sekarang sih kayaknya semua bisa HD semua ya. Ini untuk yang kebutuhan fungsional zaman bahala tahun 2015. Karena saya coding tahun 2015, ini produk-produknya 2015. Nah, ini juga gitu ya. Nah, ini ontologi. Contoh ontologi. Contoh misal ini. Produknya itu iPhone. iPhone itu misalnya dari produknya iPhone itu ini contohnya ini apa ini? Yang titik-titik itu hashtag. Nah, ini relasinya adalah hashtag. Hashtag medium chipset. Medium chipset itu adalah individual dari chipset. Nah, misal contoh gitu ya. Terus kemudian bermain game HD itu disupport oleh medium chipset. Padahal Anda tahu tadi iPhone itu 32G itu dia spesifikasinya masuk ke medium chipset, berarti dia mendukung bermain game HD. Nah, maksudnya gitu ya. Itu adalah semantic reasoning-nya untuk rekomendasi. Berarti nanti kalau user itu memasukkan bermain game HD, berarti dia bisa direkomendasikan iPhone 5S. Ini zaman iPhone 5S loh ya dulu ya. Belum keluar yang 6, masih zaman dulu. Ya. Oke. Nah, sumber data saya peroleh dulu dari domain expert maupun studi literatur ya. Data produk dan spesifikasinya, kemudian informasi klasifikasinya. Ini nanti saya perlihatkan ya, informasi klasifikasi kebutuhan fungsional itu seperti apa. Jadi data-data ini saya peroleh dari domain expert maupun studi literatur ya. Jadi data produk dan spesifikasi itu ini dari GSM Arena. Anda tahu kalau sudah pernah Anda seorang gadget freak ya, mungkin tahu ya GSM Arena. Kemudian informasi klasifikasi kebutuhan fungsional spesifikasi produk ini dari domain expert ini. Saya punya konsultan domain expert di bidang smartphone. Kemudian gradasi kualitas spesifik ini juga dari domain expert. Pemetaan kebutuhan fungsional ini juga dari domain expert. Ya. Nah, kemudian ontologi. Ontologi itu saya susun seperti tadi ya. Jadi ini nanti informasi klasifikasi kebutuhan fungsional produk itu nanti ada di dalam hierarki dalam ontologinya. Kemudian juga nanti khususnya untuk hierarki produk ya, dalam ontologi untuk hierarki produk.
Ini juga nanti ada di hierarki fungrek, nanti untuk yang di sini. Termasuk nanti ada juga di hierarki specification, kan ada 3 hierarki kelas tadi ya. Nah gitulah pokoknya saya petakan gitu ya. Data produk dan spesifikasinya nanti untuk menyusun relasi HASPAC, nah gitu-gitu ya. Oke, itu gambaran singkat, nggak usah Anda harus tahu detailnya ya, penting intinya gitu ya. Oh, support B itu di mana? Saya kok ada relasi support B tadi ya, ini dari ini pemetaan kebutuhan fungsional ke spesifikasi. Jadi kebutuhan fungsional ini spesifikasinya dibutuhkan apa saja sih? Nah gitu ya. Saya punya mappingnya gitu ya. Tentunya dari domain export. Nah ini contoh mappingnya ya. Oh ini gradasinya dulu. Jadi yang disebut RAM yang high itu yang ini. Ini kalau untuk Android itu ini zaman dulu loh ya. Bahwa lebih dari 2 GB itu kalau Android itu baru yang high. Kalau iPhone tuh 1 GB itu sudah high gitu ya. Internal memory, nah itu ya. Ini ada yang high, medium low, low internal memory. Ini ada gradasi-gradasi ini saya dapatkan dari domain export. Kemudian ini pemetaan kebutuhan fungsional dan spesifikasi. Jadi di sini pemetaan kebutuhan fungsional dan spesifikasi. Ini saya dapatkan dari contohnya ya, kebutuhan fungsional standar online offline gaming. Ini yang dibutuhkan apa? Oh, ini chipsetnya yang low ke atas. RAM itu medium low ke atas. Screen technology itu medium ke atas. Internal memory itu medium low, internal memory ke atas. Nah, gitu ya. Sementara standar online gaming itu diperlukan chipset yang gini, RAM yang gini, internal memory, OS-nya ini, screen technology-nya gini. Nah, seperti itu. Ini ada semua di dalam ontologi. Ya. Nah, terus kemudian ada yang disebut sebagai user model. Jadi user model itu misalnya ontologi. Jadi ini subset dari ontologi, ini ontologinya gondrong gitu ya, ontologinya gondrong. Nah, nanti subset dari ontologinya itu bentuknya tree. Ini subset. Sebagian dari ontologinya itu nanti disimpan di sini sebagai user model. Ini dibangun selama interaksi itu berjalan. Ini ya user modelnya ini. Bangun secara dinamis. Nah, ini nanti beberapa node yang ada di dalam ontologi ini akan disimpan di dalam user model. Jadi gitu ya. Ini contoh ontologinya. Functional requirement gini. Nanti user model itu mengambil beberapa bagian di sini. Ini adalah kebutuhan yang dimasukkan oleh user selama interaksi itu disimpan. Itu kan kebutuhan yang dimasukkan user itu kan sebenarnya ada di dalam ontologi kan. Jadi ini disimpan di sini. Nanti itu dalam bentuk tree, ada level 0, level 1, level 2, dan seterusnya. Nah gitu, ini ya. Ini yang cara kerjanya seperti itu. Nah ini nanti bisa mengembang, kemudian mengempis lagi, mengempis tergantung pada interaksi user dengan sistem. User modelnya dinamis. Kalau ontologi ini nggak dinamis, dia statis ya. Ini representasi pengetahuan. Nanti dinamis kalau ada produk-produk baru gitu ya. Tapi artinya ini dinamis sepanjang interaksi itu berjalan. Ya mungkin ini kalau ini saya sampaikan nanti terlalu detail. Tapi intinya adalah secara ide aja yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kalau Anda nanti menyusun sebuah conversational recommendation system, yang penting Anda definisikan dulu ini. Mana lagi? Nah, Anda definisikan dulu mekanisme interaksinya. Masih. Mekanisme interaksi ini perlu Anda definisikan dulu. Jangan lupa mendefinisikan mekanisme interaksi. Ini penting. Jangan lupa Anda definisikan mekanisme interaksi. Ini yang paling penting. Kalau usernya gimana, nanti sistemnya bagaimana, usernya gimana, sistemnya bagaimana. Ya, mekanisme interaksi. Kemarin yang TA itu pada
Pada lupa mau buat conversion tapi nggak nyusun mekanisme interaksi. Ini yang pertama harus Anda lakukan. Ini adalah sebenarnya intelijen gitu ya. Jadi Anda simpankan dulu pengetahuan tentang mekanisme interaksi sebelum semuanya. Nah, terus kalau misal ada pertanyaan, bagaimana buat ontologi? Ontologi itu seperti apa sih? Nah, ini sebentar. Semoga jalan ya. Karena ini M1, saya pakai MacBook yang M1, ini nggak semua aplikasinya kompatibel. Apa tadi? Bisa pakai Protegi. Nah ini, semoga jalan ya. Ini free ini, Protegi itu. Ini ya, oke. Ini Protegi. Ini kenapa sih di sini nih? Ini Protegi. Misal saya mau buka, semoga jalan ya. Kalau enggak, no. Semoga jalan. Oh, jalan nggak ini? Oh, jalan ya, jalan. Ya, karena Pak M1 itu kemarin sempat nggak jalan. Ini karena prosesor baru ya, belum semua kompatibel aplikasi-aplikasi. Apa tuh namanya? Adalah sebuah tool namanya Protegi. Ini free. Anda bisa download kalau Anda mau belajar tentang ontologi. Jadi ini pengetahuan-pengetahuan saya buat di sini. Jadi gampang sekali, akhirnya cuma klik aja udah jadi ontologinya, gitu ya. Aslinya itu ontologi itu adalah dia apa ya? Dia seperti script XML kalau Anda tahu XML ya, script XML. Tetapi supaya Anda tidak perlu membuat script XML-nya, itu Anda bisa menggunakan Protegi. Ini sudah sesuai dengan standar dari W3C ya, W3C, OWL, namanya standar OWL, Ontology Web Language. Kali kalau Anda belajar tentang semantik web, itu nanti pasti Anda akan berhubungan dengan ontologi. Google, pencariannya itu sekarang nggak pencarian teks biasa, itu bukan teks matching biasa, tetapi sebenarnya adalah sebuah semantik web, dia pakai ontologi itu. Ya, jadi Google itu juga pakai ontologi, pakai semantik. Jadi ke depan itu sebenarnya yang nanti akan tren itu karena sudah eranya pengetahuan itu ya, nggak cuma big data tapi akhirnya menjadi big knowledge ya nantinya. Itu sebenarnya eranya nanti untuk yang ini semantik web berarti pakai ontologi. Ya, jadi ini saya membuat gini. Jadi saya bermain game, anaknya mau dibikin apa? Anaknya subclass nanti ini adalah apa tuh namanya? Individunya bisa saya klik di sini. Ini ada support by, ya tadi kan ada relasi support by ya, ada relasi support by, ada relasi-relasi yang yang lain juga gitu ya. Misal ini ada BlackBerry, zaman dulu masih ada BlackBerry. Ini hashtag BlackBerry Z3, ini hashtag relasi kamera yang low. Nah ini ya begitu. Misal ini support by memotret ke momen sehari-hari, ini disupport oleh penyimpanan yang medium high, teknologi kamera yang medium low dan seterusnya itu ya. Nah ini support by dari apa, nah itu. Jadi ini tool untuk membuat ontologi. Oke, itu saya kira yang saya sampaikan untuk apa yang pernah saya lakukan, paper-paper yang sudah dihasilkan, di antaranya sudah saya perlihatkan tadi, dan aplikasinya juga sudah saya perlihatkan. Dan ini tanya si Kokom, ini kemarin adalah kerjasama dalam penelitiannya dengan Bukalapak, sehingga di sini ini warnanya serba merah ya, karena ini agar senada dengan Teams-nya Bukalapak. Ya, Anda tahu Bukalapak ya. Ya, oke. Monggo kalau ada pertanyaan.